Firman Tuhan, selamat pagi, Bapak bisa dikasih dalam Tuhan. Shalom. Lebih kuat lagi, shalom. Yang hari ini datang dengan pengucapan syukur, boleh lambaikan tangan kita tinggi. Haleluya, berikan sorak-sorai dan kemuliaan kepada Tuhan. Yang luar biasa. Haleluya, kekasih Tuhan. Sebelum kita menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini, kita membaca bersama di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Kita mau baca bersama-sama ayat ini. Tuhan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin tidak dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Mereka kasih Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mensatukan hati, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga kami berlimpah untuk mengucapkan syukur Tuhan. Dan karena anugerah berkat-Mu yang Kau nyatakan dalam
kiranya Engkau ada di sisi kami Tuhan. Engkau menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan ketika kami terjatuh, Engkau tidak membiarkan kami Bapa sampai tergeletak. Engkau yang memampukan kami melalui semuanya. Oleh sebab itu kami bersyukur. Engkau yang menguatkan kami sehingga kami dapat bertahan, bukan karena kami, tapi karena kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya kami mau lebih melompat puji nama-Mu, meninggikan nama yang berkuasa ya Tuhan. Hanya di dalam nama yang berkuasa di atas segala-galanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sampai di Tuhan lebih bersama kita mau katakan amin. Yang ingin terbang bersama Tuhan lebih lagi boleh tampilkan tangan kita tinggi. Hanya kita semua sepakat bahwa kita akan terbang bagai Raja Wali bersama Dia yang menyertai kita. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat berikan tepuk tangan suara saya lebih baik bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Mari kita katakan, aku ingin selalu. Baba,
Kita semua percaya ketika kita terbang bersama dengan Tuhan, segala hal dapat kita lalui karena kekuatan yang bersama kita. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat mari katakan perkataan iman kita pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yesus luar biasa, hidupmu pasti luar biasa. Haleluya. Yes, adalah Tuhan kami, kekuatan kami Bapa. Haleluya. Hanya
Tuhan saudara hamba saatnya kita akan berikan terbaik di pekerjaan Tuhan. Sehingga kita berikan terbaik di pekerjaan Tuhan. Mari bersama pasukan hati dan dengan kepala kita mohon Tuhan. Bapa kami yang surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selalu kami berlimpahkan ucapan syukur ya Tuhan atas segala berkat anugerah yang telah Kau anugerahkan dalam setiap kami. Dan kami percaya bahwa dari setiap berkat yang Kau anugerahkan dalam setiap kami, ada kandungan kami berada penuh untuk kami tahu. Dan kami ingin mengampuni dan menyangkut berbagi bagi pekerjaan di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan apa yang kami tahu pasti berkat bagi pekerjaan di tempat ini. Dan apa yang kami tahu pasti kami tuai. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hanya di dalam nama yang berkuasa di atas segala-galanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
bersama-Mu Roh Kudus, kami mampu terus berjuang sampai pada kesudahannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpuji kebesaran, segala kemuliaan, hormat, syukur, kejayaan, keagungan kami hanya persembahkan bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang bersungguh-sungguh di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami sudah menikmati hadirat-Mu. Kami sudah memberkati Engkau dalam pujian penyembahan yang kami naikkan. Dan kami percaya Engkau bertahta di atas pujian setiap kami umat-Mu. Tuhan memberkati para imam-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Praise and Worship pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hamba-Mu percaya jerih lelah para imam-Mu tidak akan pernah sia-sia ketika mereka melayani Tuhan dengan ketulusan hati, dengan kemurnian hati di hadapan Tuhan. Maka perkenanan Tuhan dan upah yang dari Tuhan turun dalam setiap pribadi, lepas pribadi para imam-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kesempatan pagi yang indah ini. Sebentar kami akan bersama-sama kembali untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan melalui setiap firman yang sebentar kami akan baca dan dengar bersama. Roh Kudus, Engkau tetap berdaulat atas tempat ini. Engkau tetap berdaulat dalam pribadi, lepas pribadi kami semua, terlebih atas hamba-Mu yang pagi ini Tuhan izinkan untuk menyampaikan kehendak-Mu, memberi makanan rohani kepada umat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapakku, dan jadikan setiap kami bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca, bukan hanya penyampai firman Tuhan, tapi jadikan setiap hidup kami semua pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Tanpa kami melakukan firman-Mu, maka hidup kami tidak akan pernah alami perubahan, dan hidup kami tidak akan alami janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus, Engkau menaruh roh ketaatan dalam pribadi lepas pribadi kami semuanya, sehingga setiap kami terus berjuang untuk selalu taat kepada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpuji kebesaran-Mu. Kami mau sambut berkat firman-Mu pagi ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap diberkati dan menjadi pelaku firman Tuhan dengan penuh iman dan sukacita bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom, kekasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu saudara semua? Katakan luar biasa, sehat, diberkati. Yes. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Saya tahu bahwa keadaan sekarang tidak semakin mudah, saudaraku. Keadaan ke depan pun akan semakin sulit, semakin sukar. Bahkan itu sudah kita rasakan, ya. Tetapi saya terus membawa jemaat Tuhan yang mau dengar akan nasihat firman Tuhan, untuk membawa diri makin melekat dengan Tuhan, untuk membawa diri makin bersungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Karena satu-satunya yang sanggup menolong kita itu hanya Yesus Kristus Tuhan. Pengharapan di dalam Yesuslah yang membuat kita tidak akan pernah mengalami kekecewaan, saudaraku. Tetapi ketika kita berharap kepada manusia, maka cepat atau lambat kita pasti kecewa. Ya, jadi sekali lagi yuk terus berjuang apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, saudara. Di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, di masa-masa sulit, di masa-masa sukar. Dan memang semuanya itu sudah tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan di tengah dunia sekarang ini, kita akan sulit menemukan orang-orang yang hidup dalam kebenaran, saudaraku. Ya, tetapi pagi hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita semuanya. Tuhan mau supaya kehidupan kita menjadi orang benar yang hidup dalam kebenaran. Ya.
Oleh sebab itu persiapkan diri Bapak Ibu Saudara. Saya rindu firman Tuhan pagi hari ini benar-benar membawa kehidupan kita lebih tahu apa kehendak Tuhan atas kita. Apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini dalam kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya sudah berulang kali sampaikan. Bahkan dalam 1 minggu ini saya diperhadapkan ya dengan anak-anak Tuhan yang mengalami waktu yang selesai di dunia ini dalam arti kata adalah kematian. Ya, saya juga katakan kematian bukan hal yang menakutkan. Ketika hidup kita percaya kepada Yesus dan hidup sesuai firman Tuhan, saudara. Kenapa kita takut dengan kematian? Karena kita tahu hidup kita. Mungkin masih banyak pelanggaran-pelanggaran, ketidaktaatan. Masih ada karakter-karakter yang gak sesuai firman Tuhan. Disitulah mengapa kematian itu ketika mau datang, ya, ketika kita melihat semuanya itu, aduh, gimana, gitu ya. Padahal kita tahu ada kepastian di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi mari pagi ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bawa diri makin bersungguh-sungguh. Jangan biarkan dunia ini pelan tapi pasti membawa kita makin jauh. Karena di masa sulit ini, saudara, kalau kita nggak bijak, kita nggak waspada, kita akan menjadi pribadi yang dikuasai dengan kehendak kita, yang menurut kita benar, padahal kita tahu yang menurut kita benar belum tentu benar di hadapan Tuhan. Tetapi yang benar di hadapan Tuhan itu pasti membawa kebaikan dalam hidup kita. Amin. Membawa perubahan dalam hidup kita. Jadi mari kekasih Tuhan, sama-sama kita berjuang supaya kita tidak menyesal nantinya. Dan supaya di masa sulit ini Tuhan menyatakan perbedaan. Tuhan mengistimewakan kita. Saya sering memiliki satu istilah, ya. Dan dalam hal ini, saudaraku, di masa sulit ini, miliki iman. Memang dunia boleh resesi, tetapi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, dia akan tetap resepsi. Yang percaya dengan amin. Apa maksudnya? Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan menolong, Tuhan menyatakan mukjizat. Sesuatu yang tidak mungkin Tuhan kerjakan, hal yang tak terduga Tuhan nyatakan. Bahkan Tuhan bisa membuka banyak sumber untuk memberkati kita. Ketika kita menemukan Yesus, dia sumber segala-galanya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita yang dahsyat. Yes, saudara. Tetapi tidak mudah untuk kita menikmati, mengalami akan janji Tuhan. Karena ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah bekerja di luar firman-Nya. Tuhan tidak pernah bekerja di luar kebenaran. Sekalipun kita berkata, aku percaya Yesus, aku orang Kristen, tapi selama kita masih hidup menurut kehendak kita dan kita abaikan firman ini, saudara, jangan berharap perubahan itu semakin dinyatakan. Tadi di Madiun saya sampaikan bahwa dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh, engkau akan lihat kenyataan-kenyataan yang luar biasa. Semua hidup ini selalu pilihan, kekasih Tuhan, ya. Dan pagi ini dengarkan baik-baik apa yang Tuhan ingin berbicara dalam diri kita semuanya. Apa yang Tuhan mau untuk kita terus lakukan di tengah ketidakbenaran dalam dunia ini, di tengah ketidakadilan dalam dunia ini, di tengah gejolak kehidupan di dunia ini. Saudaraku, firman Tuhan pagi ini berbicara tentang berkat orang benar. Yang mau diberkati katakan amin. Yang mau jadi orang benar katakan amin. Yes, ya. Saudara boleh terima, ya. Saudara boleh berkata, aku mau berkat orang benar. Dan juga engkau mengaminkan, aku mau menjadi orang benar. Nah, oleh sebab itu perhatikan baik-baik. Karena tanpa kita didapati Tuhan menjadi orang benar yang hidup dalam kebenaran, maka berkat orang benar tidak akan turun atas kita.
Tetapi ketika kita menjadi orang benar dan kita hidup dalam kebenaran, berkat orang benar pasti jadi bagian kita. Mengapa saya berkata pasti? Saya tidak hanya berkata, tapi sampai detik saya menyampaikan firman kepada Bapak Ibu Saudara, saya mengalami bagaimana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, perkara ajaib, hal yang tidak mungkin, saudaraku, Tuhan kerjakan dan terus kerjakan. Mari kita akan sama-sama lihat. Mungkin kita berpikir, mana ada dalam dunia seperti ini orang benar? Firman Tuhan saja berkata kok, tidak ada yang benar, gitu kan? Seorang pun tidak, gitu kan? Nah, mungkin kita ada yang berpikir, yang mana ada? Gitu. Gak ada, Bu. Zaman sekarang ini orang benar gak ada. Makanya kita mau dengar supaya kita tahu, gitu ya. Oke, kita baca dulu ya. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu Saudara tetap ada pada Mazmur 112 karena kita nanti akan kembali di situ pagi ini. Kita akan melihat siapa orang benar dan apa berkat orang benar. Jadi selalu saudara, firman ini dari Kejadian sampai Wahyu selalu berbicara perintah janji, perintah janji, perintah janji. Maksudnya apa? Tuhan memberi perintah ini loh nak, kamu lakukan ini. Nah ini loh nak janjiku padamu. Makanya beberapa minggu ini kalau Bapak Ibu Saudara respon akan firman Tuhan, semua berbicara tentang ini. Ketaatan, ketaatan, ketaatan mendatangkan berkat, mendatangkan mujizat, mendatangkan kekuatan, kemampuan untuk kita sanggup menghadapi kehidupan, saudara. Ya, yuk kita baca. Saya sangat senang selalu ketika saya sampaikan firman mengajak jemaat untuk membaca firman Tuhan bersama-sama, ya. Karena itu akan membuat Bapak Ibu Saudara juga melihat apa yang saya sampaikan selalu ada dalam Alkitab, selalu ada dalam kebenaran, tidak keluar dari situ. Selain itu, kadang dengan sibuknya kehidupan, kita itu lupa, bahkan mengabaikan untuk baca firman setiap hari, gitu kan? Apalagi sekarang kejar uang, time is money, time is money. Apa itu saudara? Waktu ada uang, waktu ada uang. Padahal kekasih Tuhan tahu, bukan time is money, time is opportunity, itu yang betul. Waktu itu adalah kesempatan, ya. Bukan berarti tidak boleh bekerja, no, tidak seperti itu pengertiannya. Tapi jangan sampai kekayaan dunia ini, uang, kebutuhanmu yang lebih besar, membuat engkau mengabaikan yang terutama, yang terpenting, yaitu perkara rohani. Saudaraku, kita sudah tahu firman Allah. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya kan? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi seringkali kita berupaya cari tambahan dulu, tambahan. Nah, sering saya katakan juga pada pelayan Tuhan, kalau kehidupanmu hanya mengejar, engkau tidak semakin diri sungguh kepada Tuhan. Hanya itu yang kamu dapat. Saya sering katakan, kalau kamu kerja, gajimu 1 juta, ya cukup itu toh. Tetapi ketika engkau bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, engkau totalitas, engkau lakukan taat, lakukan firman Allah. Wow, Tuhan itu saudara banyak cara untuk menolong, memberkati. Yang tadi awal saya katakan ada sumber-sumber yang tidak terduga, tiba-tiba, seperti itu. Kalau Bapak Ibu Saudara mau percaya atau tidak, monggo. Tapi saya berkata atas dasar kenyataan dan apa yang saya alami bersama keluarga khususnya. Bahkan dalam pelayanan ini, ketika kami hanya Tuhan punya banyak cara. Bapak Ibu Saudara tahu, ya, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini, saudaraku, Tuhan punya banyak cara. Ketika hanya fokus kepada Yesus. Nah, sekarang yuk kita akan sama-sama untuk membawa hidup kita supaya kita mendapatkan berkat orang benar, dan tentunya kita harus hidup dalam kebenaran. Karena ketika kita taat perintah, baru kita alami janji. Ya, yuk sekali lagi Mazmur 112 sudah dapat ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ya, satu pasal kita akan baca untuk pagi hari ini ya.
Judul firman Tuhan di situ apa? Yang bawa Alkitab? Bahagia orang benar, ya kan? Dari judulnya saja sudah membuat kita interest. Wah, aku mau itu ya, kebahagiaan itu ya. Oke, kita baca ayat 1 ya. 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Lanjut. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggetakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Amin. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita tahu bahwa antonim dari orang benar atau lawan kata gitu ya, dari orang benar itu apa? Orang fasik, ya kan? Orang tidak benar gitu. Kalau bahasanya Alkitab itu, lawan kata orang benar itu orang fasik. Nah, ya, makanya pagi hari ini Tuhan mau supaya kita menjadi orang benar untuk memperoleh berkat orang benar ya. Makanya tadi kalau kita Bapak Ibu bisa perhatikan, kita sudah baca ayat 1 sampai 10. Di situ ya, ada orang benar juga ada orang fasik, karena memang itu kebalikannya. Kalau kita nggak jadi orang benar, sudah otomatis orang fasik ya. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah sudah pasti ya, kita tahu ya. Tetapi kita pun apa bisa disebut orang fasik? Bisa. Ketika kita tidak taat kepada firman, sesungguhnya kita pun bisa disebut orang fasik. Karena orang fasik adalah orang yang tidak taat kepada firman Allah ya. Orang yang tidak mengenal Yesus Tuhan. Jadi jangan lalu kita berpikir ya bahwa kita tidak bisa untuk disebut orang fasik. Bisa. Ketika kita tidak taat firman, kita melanggar kebenaran, saudaraku. Jadi ketika kita mengetahui kebenaran firman yang sesungguhnya, hidup kita ini, saudara, jadi betul-betul kayak apa itu ya, dibentengi banget gitu, kasih Tuhan ya. Makanya di sini yuk kita mau bersama-sama melihatnya ya. Jadi jelas di sini ya bahwa antonim atau lawan kata dari orang benar itu orang fasik ya. Makanya tadi ditulis di situ orang fasik. Nah, kembali lagi ya, pertanyaan yang tadi awal ya, kita masih berpikir, apa ada orang benar di dunia ini? Apa bisa kita jadi orang benar? Sedangkan dunia mengajarkan kita selalu, kebanyakan mayoritas adalah ketidakbenaran. Karena selalu bahwa kita itu untuk condong pada dosa, condong pada pelanggaran firman. Nah, kita akan lihat, memang itu firman, saudara, bahwa di dunia ini kita Tuhan berkata tidak ada yang benar. Coba kita lihat dulu ya, Roma pasal 3. Nah, mungkin ini memang betul kalau kita mungkin bertanya kok, mana bisa, mana ada orang benar. Nah, karena memang firmannya sudah mencatat sih. Yuk, kita baca ya, Roma 3 ayat 10. Oke, belum? Ya. Ya, sudah. Ya. Kita baca sama-sama. Seperti ada tertulis, ya, Bapak, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kalau kita melihat ayat ini, maka tentu dalam diri kita yaitu tidak ada yang benar loh, seorang pun tidak. Dan mana mungkin kita bisa jadi orang benar? Nah, mari kita akan lihat ya.
Siapa orang benar itu? Perhatikan baik-baik, yang mencatat Bapak Ibu sudah bisa catat, karena sering saya sampaikan bahwa penangkapan kita ini terbatas. Bapak Ibu sudah beribadah, pulang ketika 4 poin, bisa bawa 1 poin itu wes yami. Ya, 2 poin apalagi, 3 poin apalagi, kalau ada 4-5 poin bisa bawa semua, itu luar biasa. Ya, tetapi minimal. Nah terus gimana Bu? Baru keluar di gerbang tadi omong ya, wis pokoknya aku ora ngerti ya. Pokoknya benar-benar kok. Wis pokoknya benar. Gak apa-apa lah. Paling tidak saya ada kata benar. Nyantol sedikit gitu ya. Tetapi ya kita mau lihat saudara ya. Ya, dari yang mencatat-catat, yang mendengar fokus ya, makanya di sini juga bisa lihat ya di YouTube yang Nganjuk ya, ketika ada firman Tuhan juga bisa didengar di situ ya. Siapa yang bisa disebut orang benar itu? Atau siapa orang benar itu? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Orang benar adalah orang yang percaya ya kepada Yesus Kristus Tuhan, menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah orang benar. Yang percaya katakan amin. Berarti Bapak Ibu Saudara yang ada sekarang ini termasuk kategori orang benar atau tidak? Di dalam poin pertama masuk dong, karena kita percaya Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamat. 1 poin. Kita semua sudah ternilai orang benar. Ya. Apa itu dalam firman Tuhan? Yuk kita baca. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 11. Klik. Gak saja. Sudah? 1 Korintus 6 ayat 11 ya. Kita akan baca saudaraku ya bagian B, atau kita baca seluruhnya boleh deh. Kita baca semua ya. Oke. 2, 3. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu apa? Disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Amin. Ya. Dulu status kita bukan orang benar, tetapi sekarang sejak ya kita sudah menerima Yesus ya. Kalau saya menerima Yesus di bulan September saudaraku, 1 September tahun 89 ya. Jadi saya bukan lahir langsung Kristen bukan ya. Saya tidak perlu saksikan ya. Saya sudah jemaat banyak yang tahu kesaksian saya bagaimana cara Tuhan memanggil saya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita lihat di sini saudaraku, hidup kita sudah memberi diri kita dikatakan untuk disucikan ya. Kamu telah dikuduskan, dan firman ini dalamnya dikatakan kamu telah dibenarkan. Jadi status kita, posisi kita ini orang benar karena Yesus Kristus Tuhan yang sudah membenarkan kehidupan kita ya. Kita baca Roma 10 ayat 9 sampai 10. Nah, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga lakukan ini ya. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 ya sampai 10. Perhatikan ya, baca sama-sama supaya fokus kepada firman sehingga tidak fokus kepada yang lain. Yuk baca 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yang alami dikatakan amin. Amin. Kita sudah mengaku, kita sudah percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Firman Tuhan ini mencatat, maka kita sudah dibenarkan. Ya, jelas. Makanya awal saya sampaikan, supaya kita menjadi orang benar yang hidup dalam kebenaran. Karena 1 poin kita semuanya sudah ada di dalamnya. Kita orang benar
Karena kita sudah percaya Yesus, kita sudah dibenarkan. Tetapi tidak cukup sampai di situ, saudara. Ketika kita ternilai benar-benar menjadi orang benar, kita nggak boleh cuma status. Tadi saya sampaikan di Madiun, jangan jadi Kristen yang cuma percaya Yesus, tapi hidupnya nggak taat, nggak lakukan firman. Itu tidak akan membuat kita mengalami janji Tuhan, baik di bumi maupun hidup yang akan datang. Karena untuk kita mencapai kerajaan surga, ketaatan itu sangat penting. Firman Tuhan mencatat dalam Matius 7:21, bukan orang yang berseru kepadaku, apa? Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak siapa? Bapakku yang di surga. Jelas tuh, saudara. Firman Tuhan itu jelas, gak pakai diuraikan panjang, sudah jelas gitu loh. Ayat itu berkata, kalau gak percaya klik saja ya, Matius 7:21, ya kan? Bukan orang berseru kepada mukanya itu besar. Jadi berseru kepada Tuhan, 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 semua karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah, terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Tapi ketika disuruh lebih setia, melayani sungguh-sungguh, lakukan firman, aku mundur, apa? Alon. Bisa, sudah. Ini loh, bukan saya yang ngomong, firman. Firman, sudah. Kita sudah berseru, kita sudah dibenarkan, kita berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ternyata itu bukan kunci satu-satunya, no. Ternyata di bawahnya ini loh, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakmu di surga. Kita percaya Yesus, tapi hati kita penuh kecewa, penuh kepahitan, kita sombong, kita merendahkan orang dan lain sebagainya. Saya katakan kalian, jangan terlalu pede. Karena firman ini mencatat. Pede boleh, kita harus pede. Tetapi terima kasih sebetulnya. Ya, kayaknya yang dia tahu, memangnya gaspol sudah seminggu gaspol. Tadi jam 3 ya, sudah bangun ya. Tidur saya jam 1 malam, jam 3 pagi bangun sudah. Dan terus ya gaspol ya tadi. Tadi saya sudah datang lebih awal, tetapi ada arah-arahan di sana ya. Jadi akhirnya agak telat. Nah, terima kasih ya. Saya tuh ya anak yang luar biasa ya. Oke. Saudara lanjut ya. Lihat di sini ya, saya mau menekankan di sini supaya kesempatan pagi ini di akhir zaman ini, di mana kita nggak tahu kapan, saudara, kita ini mengalami hal yang sama seperti kekasih kita. Kalau saya selalu mengatakan itu, saya harus menguatkan untuk air mata saya tidak mengalir, saudaraku. Ya, Bapak sudah tahu kekasih kita, saudara kita kasih Bapak Junaidi. Ya, ini yang masih membuat saya itu karena duduknya selalu tahu di depan. Bapak saya selalu duduk itu di belakangnya kasih di belakang saji. Ya, jadi ketika lihat dia itu sudah berapa bulan biasanya sana ini, saudara. Biasanya di sini. Ya itu tetap di awal masih itu. Nah nggak tahu, saudara, tidak tahu. Tadi saya sampaikan dalam 1 minggu ini 2 saya melayani pemakaman. Minggu Senin, ya, jeda Selasa tok, saudara. Rabu balik lagi sampai kemarin Sabtu. Ini kenapa saya dengan tegas, yuk waspada, yuk jaga hidup, yuk persiapkan diri. Ya, nah ini saudara ya. Jadi mari status kita yang sudah menjadi orang benar karena dibenarkan oleh Kristus, pertahankan itu. Selanjutnya itu yang pertama ya. Jadi orang benar itu siapa? Orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertahankan itu sampai mati, pertahankan itu sampai akhir, sampai finishing well, sampai finish strong. Ya. Jadi mengakhiri baik, mengakhiri tetap kuat di dalam Tuhan. Itu yang harus menjadi tujuan utama kita, saudara. Jangan dunia ini membelokkan kita, gitu loh. Yuk bergerak, bangkit semuanya. Percayalah, mujizat kemuliaannya pasti dinyatakan atas kita semua. Yang percaya katakan amin. Yang amin mengalami hari ini. Ya, luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Ya, lanjut. Siapakah orang benar itu?
Orang benar, kita akan kembali ya di dalam tadi Mazmur, saudaraku ya. Jadi kasih pembatas ya Mazmur. Nah, jadi itu tadi yang sudah pasti. Sekarang orang benar yang sesuai dengan Mazmur 112 yang akan mendapatkan berkat orang benar. Orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Kita baca ya di ayat yang pertama, saudaraku, bagian A. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jelas ya. Jadi orang benar itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana ciri orang yang takut akan Tuhan? Yuk kita baca Amsal 8 ayat yang ke-13 ya. Kita nanti akan kembali ke Mazmur. Kita baca dulu di Amsal, saudaraku ya. Amsal 8 ayat 13. Yo, sama-sama baca 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Lihat, yuk teliti baik-baik. Teliti baik-baik. Yang kedua, yang disebut orang benar itu orang yang takut akan Tuhan. Lalu kita tanya, lalu takut akan Tuhan itu gimana? Kriterianya apa ada untuk kita bisa lebih mudah melakukannya? Ini jawabannya. Jawabannya bukan dari saya. Firman menjawab firman. Ya. Jadi firman itu jelas semua. Coba perhatikan baik-baik. Ternyata orang yang takut akan Tuhan itu membenci apa? Kebaikan. Kejahatan. Ya. Benci pada kejahatan. Sesuatu yang jahat itu dibenci. Jadi tidak dilakukan, tidak disukai. Terus benci kepada apa lagi? Kesombongan. Orang yang takut akan Tuhan itu gak sombong. Gitu loh. Gak mempertahankan harga diri. Oh, harga diriku berapa harga dirinya? Harga diri kita apa? 2 kali ya dalam 1 minggu ini saya melihat benar tanah ya kita ini cuma debu. Lah sudah selesai yus balik menjadi debu. Bapak-ibu saudara, bagaimanapun cara memakamkannya itu tidak masalah. Karena tubuh kita akan kembali ke tubuh. Roh ini harus balik sama Tuhan yang mengaruniakannya. Gitu loh. Kembali di sini ya. Yuk, kita buang itu kesombongan. Tidak usah bangga dengan apa yang kita punya. Itu cuma sementara. Sementara gak akan kita bawa kok nanti. Kekayaanmu itu loh. Ya, gak akan dibawa ketika sudah selesai di dunia ini. Lalu bagaimana Bu caranya kalau aku diberkati, aku punya kekayaan? Caranya gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan Yesus. Tuhan berkat ini aku pakai untuk apa? Saya selalu ajarkan di dalam berkat yang Tuhan berikan atas saudara dan saya itu ada 2 pasti, gandum dan benih. Gandum untuk kita makan, kita nikmati bersama keluarga dan lain sebagainya. Tapi benih itu untuk ditabur. Berapa tahun yang lalu saya sudah ajarkan pada jemaat Tuhan ada 3 ladang yang harus kita taburi. Yang pertama pekerjaan Tuhan, yang kedua hamba-hamba Tuhan, yang ketiga orang yang membutuhkan. Saudara jangan berpikir bahwa oh Bu Tari itu hamba Tuhan, makanya pengen ditaburi. No, saya hamba Tuhan, tapi saya juga nabur untuk hamba Tuhan. Itu yang saya lakukan. Di sini ada suami anak saya. Saya nggak mau saudara mengajarkan menabur lalu saya nggak nabur. Oh ya. Dan saya melihat bagaimana ketika ladang-ladang itu sampai detik ini, dan saya mau pertahankan sampai Tuhan panggil saya pulang-pulang Bapak. Saya akan terus dengan kondisi apapun menaburinya. Pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan orang yang membutuhkan. Saya dengan suami ini selalu sering banyak doa keliling. Bahkan bisa sampai Jombang, sampai Ponorogo, sampai pada itu kan bukan kota kita. Dan tiba-tiba di tengah kereta suami saya berhenti. Ini apa? Saya pikirkan ada apa? Ternyata aku harus bicara. Berkati orang itu yang di pojok. Sekian. Yang dikasih. Saya kenal sama mereka. Enggak. Saya katakan di sini bukan menunjukkan bukan sombongan. Ini loh saudara. Saya cuma menyaksikan, memberikan contoh dan memberitahu caranya menggunakan berkat kayak gitu. Gandumnya kita makan, kita nikmati bersama keluarga, kebutuhan kita, tapi
permisi bicara, mohon maaf. Itu sama halnya engkau memakan mangga sama pinter. Kira-kira makan mangga sapeloke apa sih terjadi? Bapak Ibu sudah jawab ya? Bayangan dulu. Saya nggak usah bayangan dulu. Jadi nanti bawa pulang. Kemana sih Bu Ele ngomong? Pokok bilo mangan mangga sapeloke. Gak apa. Jadi paling tidak nanti Bapak Ibu saudara tuh, wis, aku mau keleleken aku. Ini bahasa Yunaninya. Ya iyalah, ya kan? Kita makan mangga sapeloke kok. Dan biasanya peloke di apa tuh, Mbak? Ditanam. Ya toh, ditanam yang mau apa? Mendapatkan buah mangga lagi. Boleh peloke, Mbak. Santai aja sebenarnya, gak usah tegang ya. Jadi yuk pengertian ini makin kita bawa ya. Jadi dalam menabur pun ya, nanti suatu saat dari menabur itu ya juga enggak terus finansial enggak, saudara. Kita bisa lakukan apapun. Kembali di sini yuk. Takut akan Tuhan tadi ya. Yuk buang kesombongan. Yang tahu kita sombong atau tidak diri kita, itu yang pertama. Yang kedua jelas Tuhan tahu. Apakah orang lain tahu? Cepat atau lambat pasti tahu. Karena gelagat orang sombong itu bisa dilihat. Ya. Termasuk ketika orang menyakiti Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara tidak mau mengampuni, memaafkan, kira-kira itu sombong nggak? Sombong. Karena mempertahankan harga diri tadi. Ya. Lanjut kecongkaan. Ini adik ponaan. Ya. Kesombongan sampai kecongkaan itu mak congkai lebih parah gitu loh. Ya, orang Jawa bilang pongah. Itu ya. Nggak tahu kok tiba-tiba muncul ya. Padahal saya itu orang Jawa, orang Jawa di sini. Bingung ya, Jawa ya. Kecongkan di pongah gitu. Ya, jangan dek ya, jangan. Nanti ketika sudah begitu, biasanya kalau jalan itu ya biasa aja. Shalom. Tapi ketika itu, shalom. Siapa sih? Bukan karena rambut baru ya, bukan ya. Tetapi saudara jangan. Ya sudahlah. Semakin rendah itu semakin diberkati ya. Ketika nanti semakin kasih Tuhan makin percaya. Ini loh ya. Tingkah laku yang jahat wis tahu. Mulut penuh tikus dan nah ini dia. Ya, saya tidak menghakimi, tapi kebanyakan biasanya para wanita ya itu paling identik gitu ya. Tipu mulutnya penuh tipu muslihat. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada. Amin. Semua mulutnya diurapi, penuh kekudusan, penuh kejujuran. Tidak akan ada tipu menipu. Sudah tahu ya? Jadi tipu muslihat ya wis kayak gitulah. Saya tidak usah uraikan. Ya Bapak Ibu sudah tahu. Ya ini loh. Jadi orang benar itu tidak melakukan semuanya ini. Ya. Jadi kita sudah tahu saudaraku. Orang benar itu, orang yang takut akan Tuhan itu, dia tidak takut kepada siapapun dan apapun juga, tetapi dia hanya takut kepada Tuhan. Karena ketika seseorang takut akan Tuhan, saya jamin bukan 100.000% orang itu tidak langgar firman. Kenapa? Karena tahu ada mata yang selalu melihat. Mata Tuhan mengawasi seluruh bumi, seluruh manusia. Ketika kita menjadi pribadi yang hanya takut kepada Tuhan, kita gak akan lakukan hal kompromi dengan dosa, hal yang najis, hal yang gak sesuai firman Tuhan. Sebagai suami, istrimu mungkin gak tahu. Engkau lagi ngeklik ini. Suami gak roh, istri gak roh. Ini suami, pertama suami. Istri pegawai. Ya. Jadi gak tahu kan? Lihat apa, kayak gitu kan? Apalagi suami istri yang berjauhan. Tapi waspadalah. Tuhan melihat apa yang Bapak Ibu Saudara saya lakukan. Di tempat tersembunyi pun Tuhan Yesus bisa lihat gak? Lihat. Bisa. Demikian juga istri. Ketika engkau ya melihat apa di sini, suamimu gak tahu. Tetapi yang bawa diri untuk benar-benar membawa hidup tidak kompromi dengan dosa, itu orang yang takut akan Tuhan. Dia berani berkata tidak terhadap dosa, itu orang yang takut akan Tuhan. Apa mudah Bu? Oh enggak mudah. Kita bisa juga dikatakan Allah sok suci, sok rohani.
selalu label diberikan pada saya. Tetapi saya yang berkata, lebih baik dikatakan sok rohani daripada anak. Saudara ya, gak apa-apa yang tahu kan kita. Karena sok rohani itu selalu ya, Popo firman, ya kayak gitu ya. Biar gak Popo firman, gitu kan? Nah saudaraku, nah kembali di sini ya sudah tahu ya. Jadi orang benar itu yang kedua orang yang takut akan Tuhan. Firman sudah menjawab orang yang takut akan Tuhan itu bagaimana. Nah ini tadi sudah ya, sudah dijawab bahwa dan orang yang takut akan Tuhan itu ya dia itu tidak takut pada siapapun dan apapun dalam arti saudara bahwa dia itu takut akan Tuhan. Dia nggak takut sama istri, sama suami kayak gitu. Aduh, istriku, aku betul kudus, aku betul tenang ya. Aku harus lihat HP itu yang baik-baik. Tapi nanti kalau gak ada istri, kalau nanti gak ada suamiku, gak ada anakku, gak ada orang tua, anak-anak muda, ya pengaruh dunia semakin besar. Ingat baik-baik, miliki hati takut akan Tuhan. Maka hidup mudamu, masa depanmu pasti luar biasa di dalam Yesus. Ya, karena itu yang mengerjakan Tuhan, bukan manusia, Tuhan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku ya. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu terus saudara melakukan kebenaran, berjuang terus. Ya, ketika gagal terus berjuang lagi, lakukan benar. Aduh, ini gak benar ini. Aduh, aku kepahitan. Aduh, aku gak suka. Loh, aku iri sama dia. Aku gak suka sama dia. Gitu ya, saudaraku. Wah, ini gak benar. Langsung balik saya. Gak boleh. Aku harus berjalan di dalam kebenaran itu. Ya, di sini. Ya, di dalam arti dari orang yang takut akan Tuhan, orang benar itu tidak kompromi dengan dosa ya. Jadi selalu melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan gitu ya. Yang ketiga saudaraku, apakah orang benar? Orang benar adalah orang yang suka kepada perintah Tuhan atau firman Tuhan, jelas. Karena perintah Tuhan ada dalam firman Allah ya. Yang ketiga apa? Orang benar adalah orang yang suka kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan ya. Tadi di ayat 1b ya, kembali pada Mazmur ya. 1a tadi kan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Nah itu, orang takut akan Tuhan itu orang benar. Karena temanya di atas, bahagia orang benar. Terus, nah yang kedua ya, kita sudah mendengar tadi ya kan. Dan selanjutnya saudaraku ya, yang ketiga sekarang ya, orang yang benar itu adalah orang yang suka kepada perintah Tuhan. Baca di dalam Mazmur 112 tadi ayat 1 bagian B, yang sangat suka kepada segala perintahnya ya, perintahnya N-nya besar, itu perintah Tuhan. Jadi orang benar itu selain orang yang percaya kepada Yesus, mengambil Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua tadi dia takut akan Tuhan sesuai dengan Mazmur 112. Yang ketiga, orang benar itu adalah orang yang suka kepada perintahnya Tuhan. Jadi kalau ada perintah Tuhan, ada firman Tuhan ya, gak sibuk sendiri scroll ya, ngobrol sana sini, apalagi coba mainan sendiri. Enggak, karena firman disampaikan ini perintahnya Tuhan. Jadi orang benar itu dia suka banget. Tadi saya sudah sampaikan, dengar firman Tuhan itu saudara, kalau Bapak Ibu sudah fokus itu loh, indah rasanya tuh. Oh kayak gitu. Terus kayak pingin gitu loh. Makanya saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini punya hati yang lapar dan haus akan firman. Jadi rindu ketika mau ibadah, nanti Tuhan itu bicara apa ya? Firman Tuhan yang apa ya? Aku harus lakukan apa ya? Itu namanya selalu suka dengan perintahnya. Bukan gak suka, aku mau lakukan ini, yang ini aku gak mau. Kalau yang itu aku mau lakukan, tapi yang ini aku gak mau. Enggak. Orang benar, dia gak pilah-pilah perintahnya Tuhan. Karena firman Tuhan ini mencatat sudah, ya kan? Bahwa dia suka, sangat suka kepada segala perintahnya. Coba kita lihat dalam Mazmur pasal 1. Apa benar orang benar itu suka pada firman Tuhan? Yuk baca ya, kita buka Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Baca sama-sama lagi yuk, supaya Bapak Ibu Saudara benar-benar tahu, oh ternyata orang benar itu suka
suka kepada firman Tuhan, suka pada perintah Tuhan. Yo, Mazmur 1 ayat 1 sampai 2, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Lah, siapa ini? Ya orang benar. Bapak Ibu sudah baca itu lingkupnya, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Nah, kalau orang fasik itu tuh suka tadi loh, di jalan yang berdosa, yang nyerempet-nyerempet dosa, yang melanggar firman juga enggak dilakoni. Nah, itu orang fasik. Ini loh, ya firman yang menyatakan duduk dalam kumpulan pencemooh, ya toh. Nah, jadi paling enak. Makanya ketika itu ngobrol, terus ngomongin dia, ngomongin si dia, ya. Apa meneh nanti ada apa? Kue-kuenya, kopinya, baru tambah asik, gitu kan? Enggak. Ketika ada kok mencemooh sudah tidak boleh, kita nggak boleh duduk situ. Kalau kita nggak berani menegur, diam, keep silent. Kalau salah itu ya baby, diam. Kalau nggak berani, apa itu? Negur, nasihati. Wis, nggak usah ngomongin orang. Apa itu nih? Cukup. Pernah begitu itu? Pernah saudara lakukan itu? Atau gini? Ketika, nanti kau si aku yang posong, aku kamu ini ya dong, langsung, kayak gitu saudaraku. Itu pencemooh namanya. Jangan, itu bukan karakter orang benar. Jangan, aku tuh ya rawang, gak rawang, ya ngomong rawang. Gitu. Akan kapan hari mungkin pada saya dengar. Gitu. Ya jadi, ketika mau rukun sama si ini, lalu wes gak sah. Wes rasa rukun besi dek, gak usah rukun dek. Bila sifatnya ngomong gak bakal berubah, gak usah rukun dek. Loh, ini. Jadinya tak nyata saja. Tapi tidak di sini, tidak. Lu jujur memang tidak di sini. Di luar kota. Ya, dan memang luar kota. Saya jujur. Ya, waktu itu saya mendengar. Ya, jadi saya tidak tahu ini pencemooh kayak gini. Jangan ya. Ayo, aduh, itu bukan waktunya saudara. Bukan waktunya. Waktunya kita bersama-sama yuk, bersungguh-sungguh itu. Indah loh saudara. Jangan kita hanya ayo guyub rukun yuk bersama-sama. Nah, ketika itu bisa mau guyub rukun, saudara melakukan diri. Lah, iya oke. Ya gitu ya. Kalau ada di IP, ya kayak gitu ya. Ya enggak, yuk bersama-sama bergandeng tangan. Ya jelas loh di sini ya. Jadi gak suka mencemooh, tetapi orang benar itu suka pada Taurat Tuhan. Lihat itu berkatnya di ayat 3, ya kan? Orang benar yang suka pada perintah Allah, yang suka pada firman Tuhan. Lihat itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan apa coba? Buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Nah ini yang kita suka kan? Apa saja yang diperbuatnya apa? Nah, pasti senang ini. Tapi lakukan dulu dong di atasnya, ya. Perintah, janji. Jadi 1, 2 ini. Yang kedua ini lakukan, suka Taurat Tuhan, suka firman, itu orang benar. Berkatnya ya ini jelas loh, enak banget loh. Apa saja yang diperbuat berhasil, tapi lakukan dulu perintahnya, ya. Itu yang ketiga ya. Jadi orang benar itu saudaraku, dia akan berjalan di jalan kebenaran, bukan kefasikan. Sekarang yang terakhir ya. Kalau yang terakhir sudah nafasnya ya, sudah lega, sudah gitu ya. Nah, oke. Yang terakhir yang keempat. Ya, yang keempat, apakah atau siapakah orang benar itu? Orang benar menurut Mazmur 112 itu adalah orang yang memiliki hati yang teguh. Apa saudaraku? Orang yang memiliki hati yang teguh, iman yang teguh. Baca yuk ayatnya kembali tadi. Nah, pasal 112 itu di ayat 6 sampai 8. Saya bacakan ya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut, ya, betul ya.
Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ayat 8. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Kalau kita lihat ayat firman Tuhan ini jelas, saudaraku, orang benar itu hatinya teguh. Ayat 8 itu jelas, hatinya teguh, ia tidak takut. Ya. Jadi orang benar itu hatinya teguh, imannya teguh, ya. Jadi orang benar itu dia tidak akan tergoyahkan, tuh ayat 6 itu, ya. Takkan goyah untuk selama-lamanya, kuat dia, teguh dia, kokoh tak tertandingi, kayak semen 3 roda. Ya. Jadi imannya, saudara, ya. Jadi imannya, hatinya itu teguh. Wes toh, mau digesek, mau ditinju, mau diapa, no, dia tetap tegak berdiri. Dia tetap maju. Dia tidak akan mundur. Kita kayaknya semua pada suka lagu itu, ya. Aku mundur, alon-alon, jangan, ya. Ya, kalau lagu itu ya sudah biarin. Tetapi orang yang punya hati yang teguh, iman yang teguh, dia tidak akan mundur selangkah pun. Setengah langkah aja enggak. Saya tidak bisa bersaksi semua hari ini, tetapi semuanya ini saya mengalami puluhan tahun. Depak sana, depak sini, fitnah ini, fitnah ini, dikucilkan sendirian, semuanya itu. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus, saya bergerak berdiri teguh. Ketika Tuhan berkata, kamu tetap bertahan, saya mau manut. Gusti kula pun manut dalane, itu juga. Mung jenengan sing ngatur ceritane. Ya. Kadang-kadang lagu di luar itu bisa kita pakai untuk memacu semangat, kekuatan untuk bertahan. Ini loh orang benar itu, saudaraku. Dia teguh, dia kuat, ya. Dalam segala situasi, kondisi, dalam segala musim. Makanya saya punya istilah kalau saya pasang status itu, keep strong in every season. Selalu ada in every season, ya, tetap kuat di segala musim, happy in every season, gitu ya. Tetap bahagia di segala musim. Apalagi tetap tersenyum di segala musim, ya kan? Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok dihina bukan tetap yang benar. Masa tenang tak? Tapi memang harus gitu. Jangan diolok dihina, pengelakir gak disalami, ya. Nah, langsung bukan saya. Iya, lah iya. Katanya diolok dihina bukan tetap tersenyum, ya. Tetapi itu yang harus kita lakukan. Saya yakin pulang dari tempat ini di hari ini semuanya menjadi orang benar yang luar biasa. Amin. Semakin hari semakin kuat, semakin teguh, terus maju di dalam Tuhan, ya. Tidak ada kata putus asa. Jadi saya melihat, saudaraku, ya, kriteria orang yang memiliki hati yang teguh, iman yang teguh itu ternyata dia tetap kuat dalam segala situasi kondisi, dalam segala musim kehidupan. Tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak pesimis tetapi optimis. Nah, ya, tidak apatis tetapi percaya penuh. Sudah tahu apatis? Apatis itu kurang percaya sama Tuhan. Tetapi orang benar adalah orang yang memiliki hati yang teguh, iman yang teguh. Dia itu tidak apatis. Dia percaya penuh kepada Tuhan, ya. Iman itu bergerak maju, tidak pasif tetapi aktif. Itu. Sekarang pilihan ada pada kita masing-masing. Kita mau pasif atau kita mau aktif, ya. Kita mau bergerak maju atau seperti tadi diulang lagi, atau kita mau mundur. Nah, semua pilihan tergantung Bapak Ibu Saudara semuanya, ya. Tetapi orang yang memiliki hati yang teguh itu, saudaraku, dia tidak dipengaruhi apapun dan siapapun, tapi hidupnya hanya dipengaruhi oleh Tuhan dan firman-Nya, ya. Apa ada contoh orang benar dalam Alkitab? Banyak. Salah satunya Nuh. Tuhan sendiri yang berkata,
Dia menemukan orang yang benar di zamannya, sejamannya. Nah, itu no. Ya biarlah mulai siang hari ini, pagi hari ini, Tuhan menemukan saya dan Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang diizinkan Tuhan ada saat hari ini dalam ibadah hari ini. Biarlah Tuhan memberkati seperti Nuh, menemukan orang yang benar di hadapannya, sehingga dikhususkan Nuh dan keluarganya tidak kena air bah, tetapi yang lain semuanya hilang, musnah, lenyap. Percayalah di masa sukar, di masa sulit, kalau kita menjadi orang benar, saudara, yang tetap teguh, memiliki kriteria tadi, yakinlah hidup kita akan tetap kokoh berdiri kuat meskipun di tengah badai yang menerjang. Tadi yang terakhir toh, sekarang paling akhir. Ya, oke. Paling akhir sekarang berkatnya. Nah, kalau berkat itu kan wis enak toh, balik plek-plek, nah gitu ya. Yang pertama, berkat orang benar adalah mendapat kebahagiaan sejati. Yang mencatat ya. Mendapat kebahagiaan sejati. Tadi kita sudah baca di ayat 1 di dalam Mazmur 112. Berbahagialah ya. Ada kebahagiaan yang sejati. Benarkah bahwa orang benar itu akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati? Amsal 20 ayat 7 ya, kita baca ya. Amsal 20 ayat 7. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara ya. Apakah benar orang benar itu mendapatkan kebahagiaan sejati? Saya bacakan Amsal 20 ayat yang ke-7. Orang benar apa? Yang bersih kelakuannya apa? Berbahagialah keturunannya. Amin. Jelas loh. Orang benar itu mendapatkan kebahagiaan yang sejati, bukan hanya dirinya tapi sampai keturunannya, anak cucunya yang mendapat kebahagiaan. Makanya jadilah para orang tua orang benar yang hidup dalam kebenaran, supaya anak cucu kita nanti juga berbahagia, karena orang tua menentukan apa yang akan terjadi atas anak-anak. Berarti kan ini baik-baik. Kalau anak-anak Bapak Ibu Saudara mau setia sama Tuhan, jangan dihalangi. Kalau nggak setia justru didorong. Gitu ya. Karena orang tua menentukan apa nanti juga yang akan terjadi pada anak-anak. Karena firman ini berkata, berbahagialah keturunannya, ya kan? Yang punya keturunan itu siapa? Orang tua toh. Gitu saudaraku. Oke. Yang kedua, berkatnya apa? Diberkati dan menjadi berkat sampai pada keturunannya. Yuk, kembali kita akan baca ya. Kita baca tadi, sudah baca ya di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat tadi kita sudah baca bagaimana anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, ya toh. Mazmur 112 tetap kembali di situ, ya kan? Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil, dan seterusnya. Bapak Ibu sudah lihat di situ, jelas di sini bahwa berkat orang benar itu diberkati menjadi berkat sampai pada keturunannya juga. Keturunannya juga diberkati ya. Baca Mazmur 37 ayat 25. Yuk, akan saya cingklik. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Yuk, kita baca. Yuk. Kita berdoa ya saudara. Kalau sucinya ini kadang-kadang agak lemot. Nah ya, dahulu anak muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah melihat orang benar apa? Ditinggalkan. Anak cucunya meminta roti. Tidak ada. Yuk, 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Yang mau alami ini katakan amin. Terjadilah sesuai imanmu, saudaraku. Jadi berkat orang benar ternyata diberkati menjadi berkat ya, sampai pada keturunannya. Ini jelas loh, anak cucunya menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan ya. Jadi berkat selanjutnya apa? Hidupnya dipenuhi damai sejahtera, ketentraman, ketenangan selamanya. Tadi kita sudah baca bahwa orang benar itu tidak takut terhadap kabar celaka. Kenapa? Dia tenang, dia percaya penuh kepada Tuhan ya. Berkat yang ketiga adalah hidupnya dipenuhi damai sejahtera ya, dipenuhi ketentraman, ketenangan, gak gegeran. Jadi orang benar itu keluarganya gak geger,
Ya, Yesaya 32 ayat 17. Di situ lihat, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Ya, Yesaya 32 ayat 17 yang dicatat. Lihat, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran itu apa? Ketenangan dan ketentraman. Sebentar. Untuk selama-lamanya. Firman kembali diberitahukan pada kita, ini berkat orang benar, karena orang benar mesti hidup dalam kebenaran. Maka inilah berkatnya. Yang terakhir ini yang istimewa, berkatnya adalah hidup kekal dalam kerajaan surga. Yuk kita baca Matius 25 ayat 46. Ya, Matius 25 ayat 46. Apa betul orang benar itu dia mendapatkan hidup kekal? Jadi waspada saudara. Yuk baca sama-sama. Ini firman 2-3. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, yang keras. Tetapi orang benar kemana? Ke dalam hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Amin. Jelas loh ini. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Komplit sudah berkati di bumi dan di surga. Sekarang tinggal kita aja. Kita mau jadi orang benar yang hidup dalam kebenaran atau tidak, ya. Dan orang benar itu saudaraku, doanya itu penuh kuasa. Firman Tuhan toh, apa itu di dalam Yakobus ya, doa orang benar jika dengan yakin didoakan apa? Besar kuasanya. Dan Tuhan itu di dalam Mazmur dikatakan Tuhan itu mendengar, menjawab doa orang benar. Yuk kita mau sama-sama mulai siang hari ini lebih lagi. Kita sudah dibenarkan, status kita sudah menjadi orang benar. Tapi tidak cukup di situ. Ada kebenaran yang harus kita lakukan. Firman sudah tersampaikan. Sekarang monggo, semua pilihan terletak pada diri kita masing-masing. Mau taat, engkau akan alami janji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Yuk sama-sama kita berdiri. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kita pagi hari ini. Ya, di akhir bulan Juni, Tuhan memberitahu kepada kita, anak-anakku, jadilah orang benar yang hidup dalam kebenaran. Karena disitulah kehidupan kita akan menjadi pribadi yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kiara bata karamayas, hinara kata kaya shira kata kayas. Kita sudah mendengar dan kita sudah mengetahuinya, kekasih Tuhan. Sekarang selanjutnya bagian kita masing-masing mengambil pilihan dan keputusan. Apakah kita mau menjadi orang benar yang hidup dalam kebenaran, sehingga kita mendapatkan berkat orang benar yang luar biasa itu saudara. Berkat yang sempurna, baik untuk hidup di muka bumi ini, juga berkat untuk hidup kekal. Itu dahsyat saudaraku, itu luar biasa. Jangan sia-siakan Bapak Ibu Saudaraku. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Yuk kita berjuang bersama-sama sampai akhir. Biarlah hidup kita selalu seturut dengan firman-Nya. Sekalipun daging kita harus digigis habis, sekalipun secara manusia kita gak mampu, tetapi percayalah ketika ada kemauan Tuhan pasti memampukan saudaraku. Mari bersama-sama, tidak usah melihat orang lain, lihat diri kita masing-masing sekarang. Masih adakah sesuatu yang tidak benar dalam diri kita? Siang ini tinggalkan saudara, buang, supaya ketika Tuhan datang, ketika waktu kita selesai di muka bumi ini, hidup kita boleh mendapatkan hidup kekal seperti apa yang firman Tuhan katakan pagi ini. Kita bagi orang tua, ketika kita hidup menjadi orang benar, anak cucu kita itu perkasa di bumi diberkati menjadi berkat.
Jangan biarkan hidup kita dikuasai dengan kebenaran diri kita, tapi mari hidup kita bila dikuasai dengan kebenaran yang sejati, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Lanjutkan karya. Kiara Patakayas. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan sempurnakan selalu. Amin. Dalam setiap jalanku, memuliakan. Tetapi yang mau menjadi orang benar yang hidup dalam kebenaran, katakan, mau sepertimu Yesus. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri, saudara. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Mari berjuang untuk terus hidup dalam kebenaran. Sekalipun telah tidak benar, tetap ambil pilihan keputusan hidup benar. Tuhan sepertimu, mau sepertimu Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang menerima kebenaran firman-Mu dalam hidup setiap kami Bapa. Tolong menerangkan firman-Mu dalam hati setiap kami. Firman-Mu memberkati kami Tuhan. Tolong Bapa, agar lebih lagi Tuhan Kau menjadikan kami pribadi yang suka akan kebenaran firman-Mu, suka mendengar dan membaca kebenaran firman-Mu terlebih daripada itu semua Tuhan, menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu, agar firman itu tumbuh dalam hati kami dan hati kami bagai tanah yang subur, agar jadikan benih firman-Mu jatuh dalam hati kami, itu tumbuh dan terpancar dalam hidup setiap kami, agar kami lebih lagi sesuai dengan kehendak-Mu, disempurnakan lebih lagi sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang telah Kau tanda-tanda dalam setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa mengingat kebenaran firman Tuhan pada hari ini Bapa. Berkati lebih lagi Bapak dalam pelayanan, dalam kesehatan, dalam segala hal yang kerjakan diusahakan, Tuhan yang mencampur tangan untuk berkeberhasilan dan keberhasilan dan segala kembali yang berhormat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak dari bahasannya Tuhan, kami dalam menanti untuk pekerjaan di tempat ini. Kau berkati benih kami tak perlu dimakan, kami percaya apa yang kami tak perlu pasti Bapak mesti berkati dengan pekerjaan di tempat ini, dan apa yang kami tak perlu pasti kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, tercegah sesuai kehendak-Mu Bapa. Hanya di dalam nama yang berkuasa di atas segala-galanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu yang kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bahasanya silakan kami kita memberikan baik untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2026. Yang pertama kami keluarga besar Gereja Bethany Tanjung mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Tabila Nalde atas pelayanan dan yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan mengayomi dan Tuhan selalu memberi kesehatan yang sempurna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kemudian pengumuman selanjutnya,
besok pada hari Senin dan Selasa ibadah doa diliburkan karena Ibu Tabiasi berada di luar kota dan akan bertemu kembali dalam ibadah FA pada hari Rabu jam 18.30 setengah 7 malam. FA minggu ini bertempat di keluarga Ibu Sinta di Cadirejo. Kemudian untuk pada hari Kamis di ibadah doa malam diselenggarakan pada jam 18.30 malam atau setengah 7 malam dan bertempat di Gereja Betani. Kemudian para ibu kembali berkumpul dalam youth service setiap hari Sabtu jam 18.30 atau setengah 7 malam bertempat di Gereja Betani Nganjuk. Kemudian kami keluarga besar Betani Nganjuk mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara atau saudari yang pertama kali beribadah di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang dan kehadiran saudara merupakan sukacita kami. Tetaplah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian hari ini kita ada di minggu terakhir di bulan Juni. Oleh sebab itu kami keluarga besar Gereja Betani Nganjuk mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di bulan Juni ini. Yang pertama Bapak Cornelius Kuku Haryanto, selamat ulang tahun. Kemudian yang kedua ada saudari Claudia Felicia Sugianto yang datang di dan ini berulang tahun dan mungkin apabila ada beberapa saudara yang berulang tahun di bulan Juni ini dan belum disebutkan tanggal ini dapat menghubungi Ibu Tabila Tandik untuk dimasukkan ke dalam list ulang tahun di bulan Juni ini. Dan bagi yang ibu saudara atau punya keluarga yang berulang tahun di bulan Juni ini, kami keluarga besar Betani Nganjuk mengucapkan selamat ulang tahun. Umur panjang ada di tangan, kekayaan dan kehormatan. Tetap semangat dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sukses luar biasa. Dan yang terakhir, apapun yang terjadi, marilah kita tetap semangat, sehat, kuat di dalam Tuhan dan jangan lupa bahagia. Demikianlah pemain dapat kami sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kasih Tuhan sahabat kita berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita di siang hari ini sekali lagi kita tepuk tangan dan suara berikan dengan kita. Sebab Kau besar, perbuatan Tuhan tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatan Tuhan tiada seperti kami tetap kembalikan dan persembahkan hanya bagi Engkau saja, Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang luar biasa, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir ibadah raya pagi hari ini kembali kami bawa syukur di hadapan Engkau. Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Tuhan di tengah ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan Engkau Tuhan akan menyempurnakan semuanya. Dan Hamba percaya sesuatu yang baru Tuhan sudah kerjakan dalam pribadi, lepas pribadi umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Perubahan demi perubahan dinyatakan di dalam nama Yesus Kristus, menjadi pribadi-pribadi, menjadi orang benar yang hidup
dan setiap pribadi lepas pribadi juga layak untuk menerima berkat orang benar mulai siang hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapakku. Abang menumpahkan tangan dalam setiap berkat, setiap benih khususnya yang sudah ditabur oleh anak-anak umatmu di tempat ini. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap benih, Tuhan melipat gandakannya, dan apapun yang ditabur Tuhan oleh anak-anakmu semuanya akan dituai dengan luar biasa bagi hormat kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Hambaku juga berdoa untuk umatmu, anak-anakmu ya Tuhan, setiap kami yang sudah mengembalikan milikmu persepuluhan. Tuhan Yesus, janjimu tergenapi. Tuhan mengubahkan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat hingga berkelimpahan dan menjauhkan dari segala belalang-belahan, dari segala sesuatu yang membuat rugi, dan orang-orang yang taat kepada perintahmu pasti mengalami janji firman-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati semuanya. Tuhan Yesus memberkati kota dan bangsa kami juga. Dalam otoritas-Mu lah kami menyerahkannya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Pulang rumah kami masing-masing, kami percaya malaikat Tuhan mengawali, maka kami sudah membentengi perlindungan ilahi. Tuhan nyatakan, kami tolak roh penghalang, roh kecelakaan, roh maut, roh sakit penyakit, roh kegagalan, roh kerugian, segala malapetaka, malah bahaya, gangguan dari orang-orang jahat, orang-orang tidak bertanggung jawab. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup pukul anak-anak-Mu Tuhan, juga setiap kendaraan yang dinaiki dalam kuasa darah Kristus, dan semuanya tiba di rumah masing-masing dalam perlindungan, penyertaan, berkat anugerah Tuhan yang sempurna. Kembalikan dalam setiap jam ibadah, persekutuan yang ada untuk anak-anak-Mu Tuhan, semakin hari semakin setia, semakin taat kepadamu, dan tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, sebab itulah perintah firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, terpuji kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat yang dicintai Tuhan, angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh, sebab pertolongan kita datangnya hanya dari Yesus Kristus Tuhan. Dengan caranya yang ajaib, Dia sanggup mengerjakan dan melakukannya di dalam hidup kita semuanya. Kirapatakana yashande hilamahaya urataya shiragatayase. Percayalah kekasih Tuhan, sesungguhnya persekutuan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Siang hari ini dengan penuh iman pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang sangat luar biasa, berkat rohani, berkat jasmani dilimpahkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan percayalah, Tuhan Yesus mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan terus bawa engkau naik dan bukan turun. Apapun yang engkau kerjakan dan kemanapun engkau pergi, engkau menjadi pribadi-pribadi yang disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, diberkati dan menjadi berkat, sehingga melalui setiap hidup kita nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak jiwa kita menangkan bagi hormat kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Dan percayalah, ketika Tuhan mendapatkan kita menjadi orang benar yang hidup dalam kebenaran, maka berkat orang benar pasti menjadi bagian kita semuanya. Di dalam nama Yesus, yang percaya diberkati dengan luar biasa, dengan penuh iman bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan sehat selalu, amin.